Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama bermuajahah karena Ustadz kita Ustadz Ahmad Jailani ini qadarullah kebetulan lagi ada momentum mau akad Ustadz, insyaallah. Jadi kita lagi menunggu konsumen juga gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti insya Allah untuk kajian akan dilanjutkan. Nanti mungkin ada beberapa rekan-rekan yang apa namanya akan fokus untuk akad. Insya Allah yang lain-lain ini nggak siap untuk bersama-sama kita menuntut ilmu dari seputar Tamat ini. Di sisi kemarin Alhamdulillah Al-Ustadz sudah menunaikan janjinya. Jadi di grup itu sudah ada rekaman dari kajian dengan tema kurban dan Dzulhijjah, ya silakan untuk didengarkan. Dan untuk dibaca-baca, jika ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan, ya sudah lengkap dengan referensinya, insya Allah ya, satisfied. Dan sekarang mungkin untuk materinya masih melanjutkan di materi kemarin, ya, hadis-hadis pilihan dari kitab Tafsir Fathul Muqti. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Badal Ustaz Ahmad Jailani waktu dan tempat kami persilakan kepada pertanyaan masing-masing. Apaan suaranya, Ustaz? Lebih jelas ya? Ya, sudah jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajlaika alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita bisa berjumpa lagi di kajian rutin kita bersama teman-teman di Atira Land. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Tafsir Fathul Muqti. Mereka merupakan hadis-hadis pilihan dari Sahih Imam Al-Bukhari. Dan saat ini kita akan membahas Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima, tentang Fadlu Syahadatain, ya, keutamaan dua kalimat syahadat. Bismillah, kita baca dahulu ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadis ini diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat, ya. Jadi barang siapa yang bersyahadat atau yang bersaksi, ya, bahwa alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian wahdahu la syarikalah, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bersaksi bahwa Allah tidak Tuhan selain Allah, kemudian Allah lah satu-satunya yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu, dan bersaksi bahwa Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah.
wa Isa Abdullahi, dan bahwasanya Isa itu Nabi Isa alaihissalam, Abdullah itu sebagai hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala atau utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu, dan kalimat yang disampaikannya, alqaha, ya, yang disampaikan ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu, dan bersaksi bahwa surga itu hakun, adalah benar, wa naru hakun, dan neraka itu juga benar. Adkhalahullahu, maka Allah akan memasukkannya, al jannata, ke dalam surga, ala makana, ya, sesuai dengan apa? Minal amal, sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Ya. Baik, kita coba akan bedah hadis ini. Pertama adalah hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit ini salah satu seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi ini merupakan kunci, ya, kunci seseorang bisa masuk surga. Apa kuncinya? Kuncinya yang pertama adalah syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kunci yang pertama adalah siapapun itu, ya, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, ya, yang tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah. Jadi kalimat la ilaha illa, jadi kalau ada kalimat la, kemudian di tengah-tengahnya ada illa, itu menunjukkan maknanya adalah hanya, gitu ya. Jadi al-hasr, pembatasan. Jadi barang siapa yang bersaksi hanya Allah lah, gitu ya, satu-satunya Tuhan, gitu. Jadi gitulah kalimat yang ketika ada kalimat dalam bahasa Arab la, kemudian illa. Jadi la itu artinya menafikan, kemudian illa pengecualian, istisna, gitu ya. Itu digabungkan maka maknanya menjadi hanya. Ya, jadi di sini barang siapa yang bersaksi hanya Allah lah, ya, satu-satunya Tuhan, yang la syarikalah. Kemudian diperkuat dengan wahdah. Jadi sudah hanya dikuatkan dengan wahdah. Diperkuat lagi dengan la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Jadi betul-betul meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Ilahun, ya, ilahun ini makna yang menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, ya, yang berhak disembah. Kemudian juga yang berhak membuat aturan, ya, membuat undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat sederhana. Ini kalimat yang penuh konsekuensi keimanan, gitu ya. Makanya dulu ketika Abu Dzar Al-Ghifari pertama kali masuk Islam, kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengumandangkan, ya, atau meneriakkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah bangsa Quraisy di Mekah. Waktu itu Rasulullah memperingatkan, jangan, kau akan celaka, gitu. Tapi kemudian Abu Dzar tetap bersikukuh dan minta izin kepada Rasulullah untuk meneriakkan kalimat ini. Ya, kemudian Rasulullah, sudah, kalau memang kamu siap menerima resikonya, maka kemudian Rasul mengizinkan. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari meneriakkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah bangsa Quraisy yang waktu itu masih musyrik, ya, bangsa musyrik. Maka kemudian ketika orang-orang Quraisy mendengar, orang-orang Quraisy kan orang-orang Arab, ya, mendengar kalimat ini diteriakkan berulang-ulang, maka kemudian itu mengganggu, ya, mengganggu keyakinan mereka, yang kemudian membuat orang-orang Quraisy memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, jadi Abu Dzar Al-Ghifari kemudian dipukuli oleh bangsa Quraisy yang waktu itu mendengar kalimat la ilaha illallah. Ya. Sampai kemudian Abu Dzar
bersimbah darah, kalau tidak ada Abbas bin Abdul Muthalib yang melerai orang-orang Quraisy untuk berhenti memukulinya, mungkin Abu Dzar sudah tiada gitu ya. Namun kemudian Abbas bin Abdul Muthalib menyelamatkannya dan mengatakan bahwa dia ini dari Bani Ghifar gitu ya. Di mana Bani Ghifar ini adalah kabilah yang terkenal karena suka merompak gitu ya, suka melakukan perompakan. Maka kemudian Abu Dzar dilepaskan. Tapi kemudian besok harinya Abu Dzar kembali meneriakkan kalimat ini di tengah-tengah bangsa Quraisy dan dipukuli lagi ya. Dan yang menyelamatkan adalah Abbas bin Abdul Muthalib kembali. Ya, dan dengan kalimat itu pula lah kemudian setelah beliau pulang ke kampungnya Bani Ghifar dan berjanji kepada Rasulullah SAW di musim haji berikutnya Abu Dzar akan membawa satu kampung masuk Islam hanya dengan modal kalimat La ilaha illallah gitu ya. Maka betullah ketika musim haji berikutnya Abu Dzar Al-Ghifari ya kembali ke Mekah dengan membawa rombongan suku Bani Ghifar dan Bani Aslam, tidak hanya satu suku tapi dua suku, diajak oleh beliau masuk Islam. Masya Allah, yaitu dengan kalimat La ilaha illallah. Nah berarti kalimat La ilaha illallah ini kalimat yang dahsyat gitu ya. Kalimat yang bukan hanya sekedar kalimat La ilaha illallah. Dia mengandung makna yang menunjukkan ketundukan kita hanya kepada Allah, baik dalam hal ubudiyah, penyembahan, begitupun juga dengan konsep kehidupan. Nah, jadi kalimat La ilaha illallah itu maknanya dalam gitu ya, bukan sekedar kalimat La ilaha illallah, tapi dia juga mengandung makna konsep kehidupan, pengaturan konsep kehidupan ya. Bagaimana mengatur kehidupan dari A sampai Z itu berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain, bukan dari manusia. Tidak menggunakan sistem buatan manusia, tetapi sistem dibuat oleh Allah melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kalimat ini memang sangat dahsyat gitu ya. Itu makna kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian yang kedua, dalam hadis lain, kalimat ini juga memang merupakan kunci masuk surga. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, Man qala la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, ketika dia sakaratul maut, ya maka itu dijamin akan masuk surga. Nah, maka upayakan, ya ketika kita nanti sakaratul maut, kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum kita meninggal ada kalimat ini, kalimat La ilaha illallah ya wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya, jadi minimal kalimat La ilaha illallah, karena hadisnya pun menyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah gitu ya. Maka insya Allah itu kan ini akan menjadi pintu kita, kunci kita masuk surga. Nah, lalu bagaimana tips ya agar kita atau kalimat yang kita keluar dari mulut kita, dari lisan kita di akhir sakaratul maut itu yang keluarnya adalah kalimat La ilaha illallah. Maka rajin-rajinnya kita berzikir. Ya, berzikir ya, kemudian juga menyerahkan hati kita, pikiran kita dan juga jiwa kita hanya kepada Allah. Kemudian rajin melatih lisan kita dari kalimat-kalimat La ilaha illallah. Ya, jadi ketika bengong, ketika dalam perjalanan ya, maka isilah lisan kita, latihlah lisan kita dengan kalimat La ilaha illallah. Ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan afdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir, yang paling zikir yang paling baik adalah kalimat La ilaha illallah, gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kita latih juga selepas sholat. Sehari itu kan sholatnya 5 kali. Jadi habis sholat, ya jangan kemudian langsung pergi. La salam wa la kalam. Jadi kita zikir dulu, zikir habis sholat. Ya. Baca misalkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya kan, zikir masing-masing 33 kali. Ya. Kemudian la ilaha illallah itu 70 kali atau sampai 100 kali. Itu dibiasakan. Ya, jangan habis sholat langsung pergi. Habis sholat langsung tiduran di masjid misalkan ya. Nah, usahakan zikir dulu ya, itu untuk melatih lisan kita dan juga hati kita sebelum melakukan aktivitas seperti biasanya gitu ya. Nah, kalau tidak sempat misalkan dalam perjalanan, maka bisa di kendaraan ya, sambil bawa mobil, daripada misalkan ngobrol tidak karuan, bercanda tidak karuan, kita mending berzikir dulu ya. Insya Allah dari situ lisan kita akan terbiasa gitu ya.
Nah, itulah beberapa tips ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita sebelum wafat adalah kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kunci kedua agar kita bisa masuk surga adalah apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah abduhu. Nabi Muhammad itu juga hambanya Allah. Ya, jadi beliau itu juga sama manusia, sama-sama hambanya Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan beliau adalah beliau dimuliakan karena posisi beliau sebagai nabi dan rasul, ya. Maka kalimat berikutnya adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan rasulnya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini sebenarnya kalimat abduhu ini untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Ya, Nabi Muhammad itu adalah ya abduhu, hamba Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini sebenarnya adalah manusia. Yuha ilayya yang diberi wahyu, ya, ilayya kepadaku. Jadi yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita adalah karena beliau sendiri adalah sebagai seorang nabi, ya, tapi di sisi lain beliau juga seorang manusia, ya, basyariyah, ya, seorang manusia. Ya, sama dengan kita. Yang membedakan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Jadi beliau itu betul-betul utusannya Allah. Allah utus Nabi Muhammad sebagai rasul. Nah, ketika beliau itu sebagai rasul, maka apa? Berarti beliau membawa syariat. Ya, membawa syariat, ya, punya syariat tersendiri, berbeda dengan syariat-syariat nabi sebelumnya. Ya, karena setiap kaum, setiap nabi, setiap rasul itu diberikan syariat yang baru. Ya, bisa saja syariat itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya atau bahkan mungkin menghapus syariat yang sebelumnya diberlakukan, gitu. Artinya betul-betul disempurnakan. Ya, setiap tahun atau setiap turunnya rasul itu menyempurnakan risalah sebelumnya, melengkapi risalah sebelumnya. Dan risalah yang paling lengkap dan komplit itu adalah risalahnya terakhir, risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini melengkapi atau bahkan mungkin ada yang dihapus, ya, syariat-syariat Rasul sebelumnya, gitu ya. Jadi kita posisikan Nabi itu bukan sekedar orang yang kita yakini posisi beliau sebagai seorang Nabi, tapi juga kita meyakini posisi beliau sebagai seorang Rasul, di mana beliau membawa syariat, membawa aturannya. Sehingga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu meniscayakan diri kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kita kepada syariat Allah dan Rasulnya, ya, ketaatan kita kepada syariat Islam, ya. Jadi syariat Islam itu adalah apa? Syariat Islam itu adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Rasul sendiri menyatakan dalam hadis yang lain, ya, la yu'minu ahadukum hatta, ya, la yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang sampai menjadikan, ya, apa yang dibawa oleh aku tab'an lima ji'tu bihi, ya, sampai dia kemudian tab'an mengikuti lima ji'tu bihi, dengan apa aku membawanya. Maksudnya dengan risalah yang dibawa oleh aku, kata Rasulullah SAW. Jadi keimanan kita tidak sempurna kalau kita pun juga tidak mengimani berkaitan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi konteks kita beriman kepada Nabi Muhammad bukan sekedar posisi beliau sebagai seorang nabi, ya, tetapi juga posisi beliau sebagai seorang rasul yang membawa syariatnya, yang membawa syariat baru yang harus kita yakini dan harus kita amalkan. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan tentunya, bukan hanya sekedar dalam aspek ibadah atau dalam aspek tauhid saja, ya, tapi juga dalam seluruh aspek apa ya, aspek kehidupan. Karena Islam itu bukan sekedar mengurusi urusan ibadah saja, ibadah mahdoh misalkan, ya, atau sekedar mengurusi, ya, tauhid saja, tetapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, ya, politik luar negeri, pemerintahan, kehakiman, ya, keamanan, budaya, mungkin juga komunikasi, teknologi, semua itu Islam. Ya, maka beriman kepada Allah dan Rasulnya
harus diiringi dengan keimanan kita kepada seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Karena kalau kita tidak seperti itu, ya kita malah mengagungkan, ya, malah mempercayai syariat selain Islam, selain syariat Islam, maka bisa merusak keimanan kita. Karena tadi tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak beriman pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syariat Islam itu sendiri. Gitu ya. Ini harus yang kita pahami dan yakini dan kita amalkan dan berusaha untuk mengamalkannya, ya, dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan pribadi saja. Nah, itu jadi makna kalimat itu dalam sebenarnya bukan hanya sekedar kalimat lisan atau maknanya hanya sekedar fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena sebagian masyarakat ketika beriman kepada Nabi Muhammad hanya memposisikan Nabi sebagai Nabi, ya. Wah, saya beriman Muhammad sebagai Nabi, tetapi melupakan bahwa Muhammad itu juga sebagai Rasul yang membawa syariatnya. Nah, sehingga seolah-olah bahwa yang penting hatinya beriman kepada Nabi, sering sholawat, tetapi dalam pengaturan kehidupan sehari-harinya jauh dari syariat Islam. Ya kan? Nah, ini berarti kan masih bertolak belakang dengan kalimat syahadat yang dia ucapkan, gitu ya. Baik, ini kunci yang kedua, ya. Man syahida alla ilaha illallah, yang pertama. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang kedua. Yang ketiga adalah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ini juga sama. Bahwa Isa, ya, ini sebenarnya seruan, ya, seruan kepada orang-orang Nasrani, ya, bahwasanya mereka itu sebenarnya dekat dengan ajaran Islam, gitu ya. Dekat dengan ajaran Islam. Kalau tidak ada penyimpangan dalam syariatnya, ya mereka seharusnya itu beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan disandingkan Nabi Isa di sini dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita meyakini bahwa nanti di akhir zaman, di hari kiamat nanti, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk melawan Dajjal, gitu kan? Nah, wa ana Isa Abdullah, dan juga bahwasanya Isa itu juga Abdullah, hamba Allah, bukan sebagai Tuhan. Ya, jadi Isa itu adalah Abdullah. Kita meyakini bahwa Isa atau Yesus, nama lain daripada Isa, adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan Tuhan, ya, bukan ilah, tapi Isa itu adalah Abdullah, dan beliau juga sama wa rasuluhu, berarti beliau juga membawa syariat. Ya, membawa syariat yang itu berlaku pada masanya. Ya, tidak berlaku pada masa saat ini. Kenapa? Karena syariat-syariat Nabi Isa alaihissalam itu sudah disempurnakan oleh syariat Islam, dan sebagiannya malah ada yang dihapus, ya, malah dihapus dan diganti dengan syariat yang baru, gitu ya. Nah, ini juga merupakan dorongan, gitu ya, bagi orang-orang Nasrani. Seharusnya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ketika mereka itu mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan juga mengikuti syariat yang Nabi Isa, harusnya mereka itu semuanya pindah agama, ya, pindah kepada agama Islam, gitu ya. Nah, wa anna Isa Abdullah wa fi riwayatin wa ibnu amatihi, yakni as-sayyidah Maryam. Ya, jadi sebenarnya Isa itu adalah putra dari bibinya Nabi. Nah, dalam garis panjang itu adalah putra dari bibinya Nabi, yaitu Siti Maryam, yakni Sayyidah Maryam. Nah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, jadi kalimat yang disampaikan oleh Allah, maksudnya gitu ya. Wa kalimatuhu, ini wa anna kalimatahu. Jadi kita bersaksi bahwa kalimatnya, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alqaha, yang Allah sampaikan kepadanya. Siapa itu hak di situ? Ila Maryam, kepada Siti Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh, ya. Ruh di sini siapa? Ruhun minhu ay du ruhin minhu sadarat bi amrihi subhanahu li Jibrila an yanfukha fi dir'i Maryam fahamilat bihi. Ya, ruh di sini adalah
ruh yang Allah perintahkan kepada Jibril untuk ditiupkan kepada rahimnya Siti Maryam sehingga beliau kemudian hamil. Nah, jadi ruh yang ditiupkan Allah melalui malaikat Jibril itu kepada rahimnya Bunda Siti Maryam menyebabkan beliau kemudian hamil, ya. Nah, jadi ini juga bagian daripada keimanan, gitu ya. Kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah hambanya Allah, kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah rasulnya Allah, dan lahirnya Nabi Isa itu adalah dari pada Siti Maryam yang ditiupkan ruh pada perut atau rahimnya Siti Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan. Ya, kita harus meyakini hal ini bahwa memang Nabi Isa itu lahir ya tidak ada ayah fisiknya, gitu ya. Nah, beliau merupakan mukjizat tersendiri, gitu ya, lahir dari perut seorang perempuan yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun, gitu ya, dan menyebabkan beliau kemudian hamil dan kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ini merupakan bagian daripada keyakinan. Kita harus meyakini itu, ya. Kemudian wal jannatu haq. Ya, kunci berikutnya adalah dan dia meyakini atau bersaksi bahwa surga itu benar. Ya, ada orang-orang yang mungkin tidak mempercayai adanya surga, gitu ya. Padahal surga ini kan memang secara fisik itu belum kita indra, tidak bisa kita indra. Dalam konsep Islam, hal-hal yang sifatnya itu gaib seperti hal ini, seperti Nabi Isa alaihissalam itu kan gaib ya. Kemudian seperti ruh yang meniupkan meniupkan ruh kepada perutnya atau rahimnya Isa alaihissalam, kepada ruhnya perutnya Bunda Maryam, ini kan hal-hal yang gaib. Termasuk juga al-jannah juga gaib, an-naru itu juga gaib, ya kan? Nah, keimanan kita kepada hal-hal yang gaib ini bukan sekedar dalam konsep Islamnya, sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan awal sekali, bahwa Islam itu agama yang rasional, ya, agama yang masuk akal, bukan sekedar agama doktrin, gitu ya. Kita harus yakin, tapi tidak ada penjelasan rasionalnya. Dalam Islam itu ada, gitu, bahwa keimanan kita kepada Nabi Isa, keimanan kita kepada Siti Maryam, keimanan kita kepada ruh yang ditiupkan Allah ke dalam perutnya Ibu Maryam, kemudian keimanan kita kepada surga, keimanan kita kepada neraka itu bukan sekedar doktrin, gitu. Tetapi itu merupakan sesuatu yang didapatkan dengan cara rasional, ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ikut kajian ini sejak awal, ya, ada episode tentang proses keimanan dalam Islam. Ya, mungkin akhirnya sedikit ingatkan bahwa konsep keimanan dalam Islam itu semuanya dibangun dengan akal, ya, dibangun dengan konsep yang rasional, gitu. Bukan sekedar dogma tanpa ada penjelasan yang masuk akal, gitu. Nah, bagaimana penjelasan bahwa kita harus beriman kepada yang sifatnya gaib ini? Ya, yang gaib ini kan semua yang termaktub dalam Al-Quran. Surga itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Neraka itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Ya, Nabi Isa juga ada penjelasannya dalam Al-Quran. Ibu Maryam juga bahkan ada dalam Al-Quran surat Maryam. Ya, proses kelahiran kemudian hamilnya Bunda Maryam juga ada dalam Al-Quran. Nah, itu semua dalam Al-Quran. Dan kita di kajian sebelumnya itu sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamnya orang Arab, bukan kalamnya Nabi Muhammad. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita buktikan secara rasional, gitu, bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Gimana cara membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kita lihat realitas Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu secara realitas faktanya itu kan berbahasa Arab. Ya. Kalau itu berbahasa Arab berarti kemungkinannya ya cuma 3, gitu. Kemungkinan Al-Quran itu berasal dari mana itu cuma 3. Melihat fakta bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab sampai sekarang. Ya kan? Kemungkinan pertama ya berarti yang bikin orang Arab. Karena berbahasa Arab kan, gitu. Gak mungkin yang bikin orang Sunda, yang bikin orang Jawa, atau mungkin orang Makassar, atau orang Barat, orang Eropa. Nggak mungkin. Kenapa? Karena fakta Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kemungkinan terbesar yang pertama adalah
bahwa Al-Quran itu buatannya orang Arab. Yang ngarang itu orang Arab. Ya kan? Nah, kemungkinan yang kedua, siapa yang membawa Al-Quran ini? Yang membawa Al-Quran, yang mempromosikan, yang menyampaikan, itulah Nabi Muhammad. Berarti kemungkinan kedua adalah Al-Quran itu bisa jadi adalah karangannya Nabi Muhammad. Ya, buku catatan hariannya Nabi Muhammad SAW. Itu kemungkinan yang kedua. Ya, kemungkinan yang ketiga, berarti kalau kemungkinan yang pertama, yang kedua ini tidak bisa lagi dibuktikan, berarti yang ketiga apa? Berarti Al-Quran itu kalamullah, gitu, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi kemungkinan lain selain tiga kemungkinan ini. Silakan teman-teman, misalkan muncul kemungkinan yang lain, silakan sampaikan. Tapi faktanya Al-Quran itu kemungkinan cuma tiga. Kalau tidak dari bangsa Arab yang bikin, atau yang kedua adalah Nabi Muhammad yang nulis, atau yang ketiga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ada mengatakan bahwa Al-Quran itu tulisannya orang Arab, maka sungguh dalam Al-Quran itu ada tantangan. Ada tantangan kepada orang-orang Arab untuk membuat semisal Al-Quran, walaupun cuma satu ayat. Ya kan? Ya, dalam surat Al-Baqarah ada tantangannya. Ya. Jadi kalau kalian ragu, ya, ragu terhadap Al-Quran, kitab ini, gitu kan? Maka fa'tu bisuratim min mislih. Maka datangkanlah satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Ya, bahkan dalam ayat lain disebutkan datangkanlah satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Maka tantangan ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada bangsa Arab. Bahkan tidak hanya kepada bangsa Arab, seluruh manusia. Bahkan tidak hanya seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk Allah. Ya, wa in kuntum raibim mimma nazalna. Ya, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, fa'tu bi suratim min mislih. Maka datangkanlah kepada kami apa? Satu surat saja seumpama atau semisal dengan Al-Qur'an. Ya. Wa in kuntum raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u, kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan ajaklah, ya, selain Allah, ajaklah yang lainnya selain Allah, berarti kan manusia, jin, mungkin yang lain diajak untuk membuat semisal Al-Quran. Nah, sebelum orang-orang Arab itu menjawab tantangan ini, maka Allah sudah ngasih jawabannya, gitu, bahwa kalian itu tidak akan mungkin mampu membuat semisal Al-Quran. Nah, betul, tidak ada yang mampu saat itu. Orang-orang Arab yang ditantang oleh Allah untuk membuat semisal Al-Quran, nggak ada satupun yang mampu membuat semisal Al-Quran. Sampai Musailamah al-Kadzdzab pun berusaha membuat tandingan Al-Quran juga tak bisa. Malah diketahui oleh bangsa mereka sendiri, oleh orang Arab sendiri. Ya, bahkan Walid bin Mughirah, ya, ayahnya Khalid bin Walid, ya, ketika bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kalimat-kalimat wahyu, Walid bin Mughirah yang merupakan ahli syair, dan dia juga mengerti tentang sihir, itu bingung bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Muhammad SAW itu bukan sihir, bukan syair, juga bukan jampe-jampe. Itu sesuatu yang tolaqoh, gitu. Kalimat yang indah itu bukan berasal dari manusia, kata Walid bin Mughirah. Kalau kita baca dalam sejarahnya itu kan, ya, dia sendiri bingung, gitu. Mau disebut apa Muhammad ini, gitu. Disebut tukang sihir itu bukan sihir, ya kan? Disebut penyair itu bukan syair, ya. Disebut dukun, dia nggak baca jampe-jampe, gitu. Jadi bingung. Maka kesimpulannya kemudian disebutlah Muhammad sebagai orang gila, penyihir dengan kata-kata. Saking tidak lagi menemukan apa yang tepat untuk mengalihkan orang-orang Arab waktu itu daripada Muhammad SAW. Jadi kemungkinan yang pertama bahwa Al-Quran itu ditulis oleh orang Arab, ini terbantahkan. Tidak ada satupun bangsa Arab, orang-orang Arab yang mampu membuat semisal Al-Quran. Oke, kalau begitu yang kedua berarti bahwa Al-Quran itu adalah catatan hariannya Nabi Muhammad. Ya. Nah, dalam kajiannya, pertama ada dua fakta. Pertama bahwa Nabi Muhammad itu ummi, ya, tidak bisa nulis, juga tidak bisa baca. Bagaimana mungkin orang yang nggak bisa nulis, yang nggak bisa baca, bisa membuat kalimat-kalimat yang indah seperti Al-Quran? Orang-orang Arab sendiri bingung, dia kan orang ummi, nggak mungkin bisa, ya kan? Yang kedua adalah secara fakta Nabi Muhammad itu selain wahyu yang keluar dari lisannya itulah Al-Quran, juga adalah Al-Hadis, ya. Makanya ada kitab hadis, kumpulan hadis-hadis, itu kan dari lisannya Rasulullah juga. Seperti kalimat ini misalkan, Anin Nabi SAW qala,
man syahida alla ilaha illallah, ini kan hadis, kalimat hadis. Nah, gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Al-Quran itu sangat berbeda jauh. Ya, bahkan ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Al-Azhar yang kemarin baru lulus ya, mendapatkan predikat yang kumlot bagus sekali, itu menulis tentang ini, bagaimana balaghah Rasulullah SAW, balaghah Al-Quran yang sangat berbeda jauh dengan balaghahnya hadis. Jadi kaidah bahasa, kemudian gaya bahasa Al-Quran sangat berbeda jauh dengan gaya bahasa Al-Hadis. Padahal keluar dari lisan yang sama, keluar dari mulut yang sama, keluar dari seorang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maka kesimpulannya, kalau Al-Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad, itu juga terbantahkan, gitu. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti kalau Al-Quran itu bukan tulisan orang Arab juga bukan juga karangan Nabi Muhammad itu juga bukan, berarti ya kemungkinan yang ketiga, apa? Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Gitu kan? Nah, karena Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah, berarti apa? Berarti apapun yang ada di dalamnya itu pasti benar. Ya, karena Allah merupakan Tuhan yang maha benar. Maka semua kalamnya itu nggak mungkin bohong. Gitu ya. Jadi otomatis apapun yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar. Termasuk adanya surga, adanya neraka, adanya Nabi Isa, adanya Siti Maryam, adanya ruh yang ditiupkan ke dalam perutnya Siti Maryam, itu pasti benar cerita semua itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran yang sudah kita buktikan secara rasional itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesitulah proses berpikir konsep akidah dalam Islam itu rasional itu begitu maksudnya. Nah, ini mengulang sedikit ya, teman-teman yang mungkin baru bergabung belakangan ini, yang belum sempat mengikuti kajian yang sebelumnya, gitu ya. Nanti coba Al-Fakir cari lagi linknya, biar teman-teman bisa mereview kembali ya. Ini penting sekali ya, ini untuk membangun akidah kita yang kuat, gitu. Sehingga tidak bisa, Islam itu bukan dibangun dengan akidah yang sekedar perasaan, gitu, sekedar dogma, udah pokoknya kamu percaya aja begitu. Nah, tidak begitu. Nah, jadi Islam itu betul-betul dibangun dengan proses berpikir, gitu ya. Baik, wajar atau hakun wa naru hakun. Surga itu benar dan neraka itu juga benar. Adkhalahullah, maka Allah akan memasukkan man ini, orang ini yang bersaksi tadi itu al jannata ke dalam surga alamat kana minal amal. Ya, berdasarkan apa yang dilakukannya selama ini. Gitu. Nah, apa maksud dari kepada kalimat al-amal di sini? Ini penting sekali kita coba pahami. Di sini disebutkan penjelasannya. Alama kana minal amal. Apa maksudnya? Ya, kita coba bahas ya di kitabnya ini. Nah, bahwa kalimat alama kana minal amal ini adalah la raibah. Nah, tidak ada lagi keraguan. Annal amala ghairu hasilin hina idin. Ya. Bahwa amal itu bukanlah hasil atau tujuan itu saja. Ya. Bal al hasilu halu idkhalu istihqaqu ma yunasibu amaluhu min tsawabi wal iqab. Bahwa amal itulah yang menghantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Gitu ya. Jadi amal itulah yang menghantarkannya. Nah, jadi kalimat amal ini menunjukkan bahwa selain keyakinan tadi yang di atas itu kan ada keyakinannya, keyakinan bla 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 seterusnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, amal ini ada pendapat ulama menyebutkan di dalam kitab ini bahwa kuncinya itu adalah tadi di atas, ya. Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam maruhu minhu wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Ya, ini adalah menjadi penyebab orang itu masuk surga. Adkhalahullahu al jannata. Nah, gitu. Masuk surga. Tapi surga yang mana? Nah, ini ya. Surga yang level berapa itu tergantung mana? Ala ma kana minal amal. Tergantung amalnya, gitu. Jadi
kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Al-Fakir tadi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, la ilallah itu akan masuk surga, tapi masuk surga yang level mana itu tergantung ala makana minal amal. Ya, tergantung amalnya. Ya. Karena surga itu tingkatannya ada banyak ya. Bahkan disebutkan ada 7 tingkat, ada 7 pintu surga yang masing-masing surga itu menunjukkan level amalnya masing-masing. Ada pintu surga yang itu untuk para al-anbiya ya, syuhada, misalkan surga Firdaus ya. Ada pintu surga Ar-Rayyan ya, untuk orang-orang yang senang berpuasa dan seterusnya. Nah, kita tuh masuk ke level mana? Tetap masuk surga, tapi surga yang mananya itu tergantung apa? Ala makana minal amal. Tergantung kepada amal kita. Ya, nah, tapi yang menghantarkan kita masuk surga itu adalah tadi kuncinya. Berarti keimanan ya, atau kalimat syahadat tadi. Ya, keimanan kita terhadap kalimat syahadat, ya, kalimat yang menyaksikan tadi, bersaksi tadi, itu kuncinya. Tapi masuk ke mananya, surga yang mananya itu adalah amal. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya selama kita masih beriman kepada Allah, Rasulnya dan seterusnya, tidak melakukan perbuatan syirik, maka insya Allah kita akan dijamin surga. Ya, masuk surga yang mana? Itu terserah Allah aja lah. Ya, kalau kita ingin mendapatkan surga yang terbaik, berarti amalnya harus terbaik. Ya kan? Nah, amal di situ. Bahkan dikatakan qala at-Thayyibi ya, al fil amal lil ahdi. Nah, jadi kalimat al amal di sini kan ada alif lamnya. Al amal ya, bukan amalun tapi al amalu. Ini merupakan janji. Wal isyaratu bihi al kabair. Dan ini menjadi isyarat tentang dosa besar. Ya. Ya dulu lahu nahu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan baginya seperti hadis Rasulullah SAW, wa in zana wa in saraqa, fi hadis Abi Dzar. Ya. Dalam hadis Abi Dzar ada kalimat wa in zana wa in saraqa, jika dia berzina, jika dia mencuri. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari. Wa qalu ala makana halun, maka kalimat ala makana ini merupakan hal. Dalam bahasa Arab itu posisi sebagai hal. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita belajar nahwu ya, ada yang namanya hal, itu kondisi atau keadaan. Maknanya apa? Wal maknanya adalah man syahida alla ilaha illallah yadkhulul jannata fi hali istiqaqihi al-'adab. Ya. Bi mujibi a'malihi minal kabair. Ai halu hadza mukhalifi li qiyasi fi dukhulil jannah fa innal qiyasa yaqtadi alla yadkhulal jannah man sya'nuhu hadza kama za'amtu al-mu'tazilah. Wa ila hadzal ma'na dhahaba Abu Dzar fi qawlihi wa in zana wa in saraqa wa rudda bi qawlihi wa in zana wa in saraqa ala ragmi anfi Abi Dzarrin. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat yang menentukan dia masuk surga atau tidak adalah la ilaha illallah. Gitu. Ya. Nah, ini adalah kondisi, bukan berarti dia tidak lepas dari azab. Tetap ketika dia berdosa, punya dosa akan mendapatkan azab dulu. Ya. Nah, jadi akan mendapatkan azab dulu, kecuali termasuk apa namanya dalamnya adalah dosa besar, zina wa isaraq, kan dosa besar, berzina, mencuri kan dosa besar. Itu termasuk itu, dia akan mendapatkan azab dulu. Ya, dibersihkan dulu dari dosa-dosanya, termasuk dosa besar, ya mungkin berapa lama di neraka dulu, naudzubillah min dzalik, baru kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tadi tentu ya, kalau azab apa namanya amal buruknya itu banyak, ya tentu dia akan diazab dulu, kemudian tentu akan masuk surga yang berbeda dengan orang yang amal baiknya yang lebih banyak dibandingkan amal buruknya, gitu ya. Atau dia menghindari dosa besar semasa hidupnya. Nah, itulah makna hadis ini, insyaallah. Mudah-mudahan kalimat syahadat yang kita ucapkan, yang kita yakini, ya betul-betul menjadi kuncinya kita masuk surga, gitu ya. Namun perlu jadi catatan tadi ya, bahwa keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya sekedar iman kepada wujudnya Allah atau wujudnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya, tetapi juga harus mengimani risalah yang Allah wahyukan,
ya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat Islam. Ya, kita berusaha mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan. Ini merupakan bagian daripada manifestasi keimanan kita. Gitu ya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Ambisi atau semangat Nabi untuk mengajari umatnya. Setiap hadis yang disampaikan oleh Nabi tentu semangat beliau adalah untuk mengajari umatnya, memberi ilmu, mengilmui para sahabat, mengilmui para kaum muslimin, ya. Jadi para sahabatlah kita kemudian mendapatkan ilmu itu. Ya, diturunkan kepada tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, lalu diturunkan kepada para ulama salaf, kemudian diturunkan lagi kepada ulama khalaf, ya, dan kemudian sampai kepada kita, ya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman Islam kita, ya, itu harus memiliki alur atau sanad, gitu ya. Bahkan ada sebagian mengatakan as-sanadu minad-din, sanad itu bagian daripada agama, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kita harus punya guru. Nah, gitu ya, harus punya guru ketika belajar agama itu, bukan belajar sendiri. Ya kalau baca-baca boleh-boleh saja, tetapi harus ada gurunya nanti, ya. Karena kalau baca-baca sendiri khawatir nanti salah memahami, ya, apa yang kita kaji. Kemudian yang kedua, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah awalu da'aimil Islam. Jadi kalimat syahadat ini, dua kalimat syahadat ini adalah awal, ya, kalimat awal dalam Islam. Ya. Al-imanu bi anna Isa Abdullah, dan keimanan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wa kalimatu, dan kalimatnya Allah. Nah, jadi memang ada gelar lain, ya, selain yang gelar-gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Isa itu adalah Nabi Isa sebagai kalimatullah, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari ditiupkannya ruh. Nah, ditiupkannya ruh Allah melalui malaikat Jibril kepada Siti Maryam itu. Kali sebutlah Nabi Isa itu sebagai kalimatuhu. Ya. Al-imanu bi annal jannata haqqun wa annan naru wa annan nara haqqun, dan juga beriman bahwa surga itu adalah benar, ya, dan neraka itu juga benar. Ya. Di surga neraka itu bukan makna kiasan, karena bagi orang-orang liberal mereka memaknai surga itu sebagai kiasan tentang indahnya alam dunia, katanya. Nah, jadi karena di Arab Saudi itu tandus semua, maka biar orang Arab itu semangat beribadah, dikasihlah gambaran surga yang hijau, gitu kan, tanaman itu kan salah, gitu ya. Bukan sekedar itu, gitu. Sehingga kata mereka itu, ya, surganya orang Arab itu ada di Indonesia, gitu ya. Nah, pertanyaannya, surganya orang Indonesia di mana? Karena mungkin bagi kita, ya, dengan kehijauan-kehijauan ini kan sudah biasa kita lihat, gitu ya. Yang kelima, azimu fadlillahi ta'ala, ya, wasi'atu maghfiratihi wa afihi, ya, besarnya karunia Allah, kemudian juga luasnya ampunan Allah, dan juga maafnya Allah. Ya. Ya, kalau kita melihat hadis ini kan berarti apa? Berarti selama orang itu meyakini, ya, dalam hatinya bahwa Allah adalah sebagai Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasulnya, itu sudah bisa menghantarkannya ke surga. Coba. Betapa murahnya Allah, betapa besarnya ampunannya Allah. Hanya dengan dua kalimat syahadat, ya, orang itu bisa masuk surga. Ya. Walaupun tentu saja, ya, amal-amal yang dia lakukan itu, ya, menghantarkannya ke nerakanya dulu, gitu. Dibersihkan dulu. Tentu kan kita tidak mau, ya. Kita tidak ingin sekalipun mampir ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita tidak ingin mau mampir ke nerakanya Allah, nggak mau. Jangan nantang-nantang gitu loh. Nggak apa-apa deh, ya, ada artis yang nantang kan, nggak apa-apa, saya nanti kumpul sama saya ngumpul di neraka aja deh biar ketemu sama favorit saya. Na'udzubillah min dzalik itu. Nah, itu bahaya, itu menantang Allah seolah-olah bahwa neraka itu biasa-biasa saja. Ya, padahal tuh dahsyatnya gambaran neraka itu kan dijelaskan dalam Al-Quran, dan kita harus yakin dengan penjelasan Al-Quran. Karena itu bagian daripada keimanan. Yang kedua, sudah kita buktikan secara rasional bahwa Al-Quran itu kan kalamullah, gitu. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun yang ada di dalamnya, cerita apapun yang ada di dalamnya, mungkin itu belum masuk akal karena itu sifatnya gaib.
itu benar. Gitu. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, tidak ada yang tandingannya gitu. Itu kan jawaban logis daripada pembuktian bahwa apa yang ada di Al-Quran itu adalah semuanya benar. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi ke sana arahnya. Nah, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dari Allah, karunia Allah, kita dimasukkan ke surga dan tidak pernah mampir walaupun cuma sedikit ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya kita harus jaga ya, amal kita harus jaga ya. Kita itu kan harus nantiasa bertakwa. Bertakwa itu kan merupakan upaya kita untuk ada dalam ketaatan gitu ya. Karena takwa itu kan artinya selain takut juga hati-hati ya. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan takwa itu seperti kita berjalan di atas jalan yang penuh duri. Ya, harus pelan-pelan ya kan, harus lihat dulu, ya, teliti dulu, tidak asal jalan, tidak asal lari gitu begitu saja gitu. Atau tidak hanya kalimat gaskeun saja gitu, tapi betul-betul diperhatikan jalannya itu. Khawatir kaki kita kena tusukan duri itu. Nah, takwa itu begitu. Jadi hati-hati, al-fikru qabla amal gitu. Pikir dulu sebelum beramal. Jangan amal dulu baru mikir. Jadi pikirkan dulu. Ini kaidahnya al-fikru qabla amal. Berpikir dulu sebelum beramal. Artinya apa? Punya ilmu dulu ya sebelum beramal. Ya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan faqihu qabla an tasudu. Ya, faqihu maksudnya apa? Menjadilah orang yang faqih. Jadilah orang yang berilmu gitu ya, sebelum kamu memimpin. Sebelum kamu terjun ke kamu amalah gitu. Harus punya ilmu dulu. Ya, jangan sampai kemudian kita salah langkah, tidak hati-hati dan terjerumus atau bahkan terkena duri-duri yang tadi gitu. Nah, itu. Jadi ini kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan ya. Al-fikru qabla al-amal. Ya, berpikir sebelum bertindak ya. Kita harus berpikir jangka pendek, ya, jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Dan yang paling penting adalah kita juga harus punya ilmunya, apakah ini haram, apakah ini mungkin makruh, ataukah mungkin mubah, sunnah, atau bahkan mungkin wajib. Gitu. Jangan sampai sesuatu yang Allah wajibkan kita anggap sunnah, atau sesuatu yang Allah haramkan kita anggap halal, atau sesuatu yang Allah halalkan kita anggap haram. Gitu ya. Ini panduan ya, panduan kita sebagai seorang muslim menjadikan syariat Islam yang 5 itu sebagai miqyasul amal, standarisasi amal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian ya, kita cukup satu hadis saja, ini juga lumayan panjang penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan juga buat fakir sebagai pengingat. Ya, semoga Allah menjaga kita dari segala macam fitnah dunia saat ini. Dan semoga Allah menjaga keimanan kita dan Allah berikan kekuatan bagi kita, taufik bagi kita untuk bersama-sama berjuang untuk menegakkan syariat Allah sebagai bagian daripada manifestasi keimanan kita atau manifestasi dari kalimat syahadat ya, Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Silakan mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan untuk selanjutnya masih ada 10 menit ya, 15 menit sampai menuju sholat asar. Ini kita buka untuk kedua orang penanya dulu. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat boleh berkaitan dengan materi hari ini ataupun sekarang ditanya apa aja jika bisa mendapatkan jawab. Ya, ada. Ya, mungkin sambil teman-teman yang lain berpikir untuk bertanya, mungkin saya dulu set ya untuk bertanya. Ya, sebenarnya kan kemarin itu ada yang ingin ditanyakan gitu ya terkait apa namanya puasa di hari Arafah gitu kan.
Itu kan kebanyakan kalau konten yang beredar gitu ya, untuk yang berdakwah itu seakan-akan kita itu bisa mendapatkan keutamaan seperti orang yang wukuf di Arafah dengan cara apa namanya diam dan memanen pahala sebanyak-banyaknya lah gitu di apa namanya di hari itu kita juga puasa gitu. Padahal kalau misalkan kita yang tidak ikut haji kan ada kegiatan lain gitu Ustaz ya. Sehingga mungkin ada beberapa teman saya juga yang memahami bahwasanya apa namanya satu hari itu harus beribadah sebanyak-banyaknya ya kayak kalau saya sih menganalogikannya sama kayak yang mau sholat apa namanya yang mau Lailatul Qadar di hari ganjil doang kayak gitu kayak Hmm. gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk keutamaan di puasa Arafah itu apakah bisa seperti itu? Apakah sesuai dengan yang di hadisnya atau di dalilnya yang diampuni dosa setahun belakang dan setahun kemudian gitu. Gitu. Lalu untuk pengucapan la ilaha illallah itu sebenarnya kan eh, selama bibir kita mampu kita boleh ya mengucapkan kata-kata itu satu. Cuman memang kalau misalkan yang sudah ada jumlahnya itu memang harus dengan dalil gitu saja. Ya, itu menurut antum seperti apa? Ya, yang pertama memang puasa Arafah ini memang puasa sunnah ya. Tetap ya posisi puasa Arafah itu adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ya, berarti apa namanya? Ketika ada orang yang tidak melakukannya ya tidak berdosa gitu ya. Tetapi bagi orang yang melakukan puasa tersebut itu tentu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya, misalkan dalam hadis riwayat Muslim itu bahwa orang yang berpuasa di puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti kan 2 tahunnya. Di 2 tahun amal apa dosa dia yang dia lakukan selama tahun belakangan dan juga tahun ke depan itu kan Allah hapuskan dosanya. Nah, tentu para ulama mengatakan dosa di situ bukan dosa besar ya, bukan termasuk al-kabair ya, tapi dosa kecil. Ya, ya tentu saja walaupun dosa kecil tetap dosa gitu ya. Kita butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini adalah dosa kecil, kemudian ketika kita berpuasa di hari itu, di tanggal 9 Dzulhijjah, maka dosa kita insya Allah dihapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa Arafah yang pertama. Yang kedua adalah di hari itu, di tanggal 9 Dzulhijjah, ketika jemaah haji sedang wukuf di tanah Arafah, itu dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Ya, turun ke langit di dunia, kemudian Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di padang Arafah kepada malaikat-malaikat ya, pada penduduk langit dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan di hari itu. Apakah hanya untuk orang-orang yang sedang wukuf saja? Tidak. Bagi siapa? Bagi setiap hamba Allah yang pada hari itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, ini merupakan keutamaan daripada hari Arafah. Hari Arafah ini luar biasa dahsyat gitu ya. Ya, kalau bulan Ramadan punya malam Qadar atau Lailatul Qadar, ya kalau misalkan bulan Dzulhijjah punya namanya hari Arafah. Nah, itu yang apa keutamaan daripada hari Arafah. Kemudian apakah kemudian setelah kita tahu keutamaan itu, kita memfokuskan diri ibadah seperti halnya misalkan malam Lailatul Qadar. Ya kalau memang dia tidak punya kewajiban yang lain, ya hari itu misalkan kemudian libur, ya dia bisa menunaikan itu, silakan saja gitu. Tapi kalau misalkan dia punya kewajiban yang lain, ya bahwa itu merupakan bagian daripada syariat Allah juga, misalkan bekerja gitu kan, atau mencari nafkah untuk keluarganya gitu kan. Nah, ini menjadi bagian daripada ibadah sebenarnya. Selama dia melakukan aktivitas kerja itu, dia misalkan berdoa di situ dalam amal kerjanya, kemudian juga dia berzikir di situ ya kan, dengan kalimat zikir yang sebanyak-banyaknya, tidak perlu dihitung berapapun jumlahnya gitu kan ya, karena tidak ada batasan sebenarnya untuk orang yang berzikir, bisa sebanyak-banyaknya ya, bisa sebanyak-banyaknya, bisa ya semampu dia, ya semampu dia gitu. Nah kalau zikir yang ditentukan jumlahnya itu hanya ketika pada sholat gitu kan. Pada sholat itu kan ada misalkan subhanallah 33, kemudian itu sudah maksudnya ranah tauqifi ya, zikir setelah sholat itu tauqifi,
jumlahnya 33. Itu sudah tidak boleh dikurangi, juga tidak boleh dilebihkan. Karena sifatnya tauqifi. Tauqifi itu adalah kita ya terima apa adanya saja. Seperti jumlah rakaat sholat gimana sih? Kalau subuh kan 2, nggak boleh nambah gitu kan. Nah, ketika zikir habis sholat itu 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar misalkan. Kemudian la ilallah juga bisa 33, atau bahkan ada ulama mengatakan 100 kali, ya silakan gitu kan. Itu ikuti aja gitu. Hadisnya berapa gitu dimintanya ketika habis sholat. Nah, itu harus tauqif itu di situ. Nah, sedangkan di tempat-tempat lain, di waktu-waktu lain yang itu tidak ada ketetapan jumlahnya berapa, para ulama mengatakan berarti jumlahnya bisa terserah kita gitu, mau 100 kayak, mau 1000 kayak, ya, tetapi penetapan jumlah 100.000 bukan satu hal yang diharuskan gitu. Itu tergantung kepada mungkin ya ada ulama yang biasa mengamalkan 1000 kali. Bolehkah kita ikuti ulama ini? Boleh-boleh saja, karena tidak ada patokan daripada Rasulullah jumlahnya harus berapa gitu. Ya, untuk zikir itu, ya. Ya misalkan kita malam Lailatul Qadar mau zikir sebanyak-banyaknya, saya mau ngikutin ulama itu karena ulama itu jumlahnya konsisten 1000 kali setiap dia zikir, kita itu 1000, ya silakan saja. Ya, berarti kan kita mengambil ibarat kata ya meneladani beliau lah sebagai orang yang berilmu, ahli ibadah, kita ikuti gitu ya. Ya kalau kita sanggup itu silakan saja, tidak ada larangan. Kenapa? Karena tadi tidak ada batasan jumlahnya berapa gitu. Berapapun ya silakan saja. Dalam perjalanan juga bisa, ya kan, daripada kita bengong karuan, kita ucapin kalimat zikir la ilaha illallah terus dalam ketika naik motor, naik kendaraan, misalkan ketika kita mengerjakan tugas, ya. Kecuali kalau kita lagi ngobrol sama orang, ya nggak boleh, ya, tetap kita harus memperhatikan, ya, dengan obrolan orang tersebut gitu. Nah, jadi yang pertama tadi, ya, betul bahwa pada hari Arafah itu banyak keutamaannya. Kalau kita mau memfokuskan ibadah di hari itu, ya silakan saja kalau memang tidak ada kewajiban lain. Tapi ketika ada kewajiban lain, kita tunaikan saja sambil kita kemudian mencoba ya menggunakan momentum yang dimana itu pun juga sama-sama perintah Allah, bekerja tadi, ya, kita isi dengan puasa misalkan, ya, puasa seharian itu kan bisa sebenarnya, ya, dengan harapan dosa kita diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, gitu kan. Ini kan hadis dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Bagian daripada upaya kita taqarrub ilallah. Kemudian kita berdoa di sela-sela itu, ya kan. Doa ketika habis sholat, misalkan kan bekerja juga nggak setiap waktu bekerja, ada waktu istirahat, waktu sholat, ya kan. Nah, di situlah kita bisa memanjatkan doa kita, ya, keinginan kita di mana waktu itu di hari Arafah itu Allah turun sampai ke langit kedua. Ini hadisnya sahih, ya. Kemudian Allah mengabulkan doa-doa daripada orang yang meminta sesuatu pada hari itu. Nah, ini kita manfaatkan. Nah, tentu kan orang itu kan akan aware, ya, akan betul-betul dia itu memanfaatkan hari itu kalau dia kan tahu ilmunya. Kalau nggak dikasih tahu begini kan mungkin nggak tahu, biasa aja. Hari itu sama dengan hari yang lain, nggak puasa juga enggak, ya kan? Doa juga enggak, ya biasa aja hari-hari biasa gitu. Nah, harusnya bagi kita yang sudah tahu itu ilmunya, ya tentu menggunakan atau memanfaatkan momen tersebut sebaik-baik mungkin, walaupun dalam kondisi sedang bekerja, gitu. Atau melakukan aktivitas lain yang memang itu adalah bagian daripada menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, ataupun juga sebagai seorang laki-laki misalkan mencari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang sudah diajukan. Ini sudah masuk waktu asar, Ustaz. Kita cukupkan untuk kajian pada kesempatan sore hari ini. Demikian, marilah kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Izin pamit. Nah.